Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini gambar siapa? Gambar wajah siapa? Silakan. Jangan tebak. Lalu ini juga gambar siapa? Apakah ada yang tahu? Nah, kalau yang ini pasti semua tahu, ini adalah gambar wajah Tuhan Yesus Kristus. Lalu untuk gambar yang pertama dan yang kedua itu wajah siapa? Ya, yang pertama adalah gambar wajah Tuhan Yesus menurut orang-orang Cina. Lalu ini adalah gambar wajah Tuhan Yesus menurut orang-orang Ethiopia. Lalu ini gambar menurut siapa? Ya, ini gambar Tuhan Yesus Kristus menurut orang-orang Barat kulit putih yang saat ini populer di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu sebenarnya wajah Tuhan Yesus yang bagaimana, yang benar? Kok ada banyak versi? Nah, ini ada satu gambar lagi. Ini menurut rekonstruksi ahli forensik wajah yang mencoba merekonstruksi wajah Tuhan Yesus menurut wajah orang-orang Galilea. Nah, inilah kita melihat bagaimana melihat wajah gambar Tuhan Yesus dari berbagai macam perspektif budaya. Nah, mari coba kita melihat bagaimana sebenarnya gambar Tuhan Yesus atau juga gambar Allah. Di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan gambar Allah adalah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang digambar berbagai rupa itu. Sehingga gambar Tuhan Yesus bisa dikatakan sebenarnya adalah gambar Allah, tetapi gambar Allah dalam perspektif budaya yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana gambar Allah menurut orang-orang Galilea yang pada waktu itu menganut agama Yahudi? Ya, mereka mempunyai pemahaman bahwa Allah itu tidak boleh digambar atau dibuat dalam wujud apapun. Sehingga ketika Paulus pergi ke kota Athena, dia melihat di sana ada mezbah, di mana mezbah itu bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Mezbah ini memang diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang menyembah Allah yang tidak berwujud, yang juga namanya tidak boleh disebut sembarangan. Sehingga orang-orang Yunani menyebutnya agnostos theos, atau Allah yang tidak dikenal. Dan inilah gambar contoh mezbah yang ada di kota Athena, di mana mezbah untuk orang-orang Yahudi yang tertulis Allah yang tidak dikenal, di atasnya tidak ada patung seperti mezbah untuk dalam tanda kutip agama-agama lain yang ada di kota Athena, yang di atasnya ada patung dewa-dewi. Dalam falsafah Jawa atau filosofi Jawa ada istilah tan keno kinoyo ngopo. Jadi intinya di sini tan keno kinoyo ngopo, Allah itu tidak bisa digambarkan, dan ketika manusia berusaha menggambarkan gambar Allah itu tidak akan utuh dan sempurna karena dipengaruhi oleh pengalaman rohani masing-masing. Ya, sama seperti kita orang Kristen menggambarkan wajah Tuhan Yesus itu tadi. Dan dalam doa kita pun kita juga sering menggambarkan Allah dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Allah ingkang moho welas asih, Allah ingkang moho agung, Allah ingkang maranoto gesang, Allah ingkang murubeng dumadi, dan lain-lain. Nah, sebutan ini karena
kita mengalami pengalaman rohani yang berbeda-beda. Kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya mulai di ayat yang ketiga, di mana di ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat sekarang ini terjadi karena dibuat oleh yang tidak dapat kita lihat. Ya, contohnya adalah bumi diciptakan oleh Allah yang tidak kelihatan. Itu di ayat yang ketiga. Kita ke ayat yang kedua. Jadi di sini apa yang kita lihat juga telah dilihat oleh nenek moyang kita. Bumi ini sudah dilihat oleh nenek moyang kita. Dan apa yang kita lihat dengan yang nenek moyang kita lihat juga sama. Bumi ini. Dan kita dan nenek moyang kita melihat bumi ini dalam perspektif iman. Sekali lagi dalam perspektif iman. Sehingga di dalam ayat yang pertama disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Namun karyanya itu nyata dan kelihatan. Nyata dan kelihatan itu dalam wujud diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan karya Tuhan Yesus Kristus bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang dulu melihatnya, tetapi juga saat ini bagi kita yang tidak melihatnya, kita semua telah memperoleh karya penebusan. Untuk menganalogikannya, ini ada sebuah pernyataan reflektif atau analogi. Jadi di sini ada gambar meja, ada amben, ada lemari. Nah, di mana letak longan? Ya, ada di bawah. Kenapa ada longan? Mengapa ada longan? Ya karena ada lemari, ada meja, ada amben. Kalau amben, meja, almari ini kita singkirkan, di tempat itu di bawahnya sudah tidak menjadi longan. Sehingga kita melihat longan karena ada benda yang terlihat secara nyata. Tetapi longan itu tidak bisa kita gambarkan. Nah, Allah juga seperti itu, bisa terlihat karena ada karyanya. Ya, karyanya. Bumi ini karya Allah. Kita bisa melihat. Penebusan dosa ini adalah karya Allah yang dilakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini, kita bisa mengimani bahwa walaupun Allah itu tidak kelihatan, tetapi karyanya nyata dan kelihatan untuk kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia ini, bumi yang Engkau ciptakan, bahwa pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Kami semua umat manusia sedang berusaha untuk menanggulanginya. Oleh karena itu kiranya kami semua umat manusia dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat kembali memulihkan bumi ini untuk kembali sehat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin karena wabah dan pandemi ini mereka mengalami kesusahan atau mungkin malah mereka mengalami rasa duka cita. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami di bumi ini, di dunia ini, supaya kami dapat hidup penuh dengan damai sukacita dan damai sejahtera. Demikian doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.